Lampu-lampu kota Jakarta berkilauan di luar jendela kantornya, sebuah permadani luas impian dan ambisi. Bagi Nadia, pemandangan ini adalah bukti dari dorongan tanpa henti yang dimilikinya. Di usianya yang baru 28 tahun, dia adalah bintang yang sedang naik daun di perusahaan multinasionalnya. Seorang wanita yang namanya identik dengan kesuksesan dan pencapaian. Proyek-proyeknya selalu sempurna, presentasinya selalu memukau, dan dedikasinya melegenda di antara rekan-rekannya. Dia telah membangun benteng penghargaan profesional di sekelilingnya, bata demi bata yang teliti. Setiap pagi, dia mengenakan blazer paling rapi seperti baju zirah, siap menaklukkan tantangan hari itu dengan fokus yang tak tergoyahkan. Hidupnya adalah kisah sukses yang dikurasi dengan cermat. Namun, ketika anggota tim terakhirnya pulang di malam hari, keheningan yang mendalam akan menyelimuti kantornya, keheningan yang terasa lebih berat daripada tenggat waktu apapun. Kota yang berkilauan di luar tiba-tiba terasa jauh. Jutaan kehidupannya menjadi pengingat yang mencolok akan isolasinya sendiri. Trofi di raknya tidak menawarkan kehangatan, dan layar laptopnya yang menyala tidak bisa menawarkan senyum yang menghibur. Nadia dirayakan di ruang rapat, tetapi kesepian di hatinya. Gema langkah kakinya sendiri di lorong yang kosong menjadi simfoni kesendirian setiap malam. Melodi menyakitkan yang menggarisbawahi kerinduan yang dalam dan tak terucapkan akan koneksi yang melampaui rasa hormat dan kekaguman profesional. Tekanan dari keluarganya adalah dengungan lembut yang konstan di latar belakang kehidupannya yang sibuk, semakin keras setiap tahun. Selama pertemuan keluarga, pertanyaan-pertanyaan selalu sama, dibungkus dengan kekhawatiran tetapi setajam jarum. Nadia, kapan kamu akan membawa seseorang pulang? Ibunya akan bertanya, suaranya dipenuhi harapan yang mulai memudar. Karier itu penting, tapi keluarga adalah yang memberi makna hidup, bibinya akan menambahkan, menepuk tangannya. Mereka melihat kesuksesannya, tetapi mereka khawatir tentang kebahagiaannya, mendefinisikannya dengan standar yang belum dia penuhi. Setiap pertanyaan terasa seperti penilaian, sindiran halus bahwa hidupnya, meskipun kecemerlangan luarnya, entah bagaimana tidak lengkap. Tekanan konstan ini menciptakan konflik internal yang mendalam dalam diri Nadia. Dia bangga dengan apa yang telah dia capai dengan caranya sendiri, memecahkan batasan dan menempa jalannya sendiri. Dia telah bekerja tanpa lelah untuk menjadi wanita seperti sekarang ini. Tapi bisikan gigih tradisi dan harapan membuatnya mempertanyakan pilihannya. Apakah dia mengorbankan kebahagiaan sejati demi ambisi? Apakah pendakian sendirian ke puncak ini sepadan dengan harga persahabatan? Kesepian yang dia rasakan bukan lagi hanya rasa sakit yang pelan. Itu adalah keraguan yang keras dan gigih yang membayangi setiap kesuksesannya. Membuatnya bertanya-tanya, apakah dia berlari menuju mimpi, atau menjauhi kehidupan yang seharusnya dia jalani. Suatu sore yang hujan, masa lalu kembali masuk ke kehidupan Nadia dengan bunyi bel pintu kafe. Dia mendongak dari kopinya dan melihat Dimas, cinta pertamanya. Pria yang ingatannya telah dia simpan dengan hati-hati di sudut hatinya yang berdebu. Dia terlihat persis seperti yang dia ingat, dengan senyum hangat yang sama yang pernah menjadi seluruh dunianya. Percakapan mereka mudah, mengalir seperti sungai yang kembali ke alur yang dikenalnya. Mereka berbicara tentang kenangan lama, tentang mimpi bersama dari masa yang lebih sederhana. Dan selama beberapa jam, Nadia merasakan baju zirah berat identitas korporatnya meleleh. Dimas mewakili kehidupan yang telah dia tinggalkan. Kehidupan dengan kegembiraan sederhana dan emosi yang tulus. Kemunculannya kembali membangkitkan badai perasaan yang terlupakan di dalam dirinya. Dimas aman, akrab, dan dia melihat Nadia dari sebelum promosi dan penghargaan. Dia mengingatkannya pada saat hatinya lebih terbuka dan hidupnya tidak terlalu rumit. Pikiran untuk menghidupkan kembali apa yang pernah mereka miliki sangat menggoda, balsam yang menenangkan bagi jiwanya yang kesepian. Rasanya seperti kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian dari dirinya yang hilang, untuk menemukan kebahagiaan dalam pelukan lembut masa lalu. Mungkinkah ini kesempatan kedua baginya untuk cinta? Pertanyaan itu tetap ada di benaknya lama setelah mereka berpisah. Sebuah mercusuar harapan dalam keberadaannya yang sepi. Tepat ketika Nadia menavigasi emosi yang muncul kembali ini, dunia profesionalnya terombang-ambing. Perusahaan mengumumkan CEO baru, seorang pria bernama Arga. Dia adalah sosok yang teka-teki, dikenal karena ketajaman bisnisnya dan sikapnya yang misterius, tidak terbaca.
Ketika Nadia pertama kali bertemu dengannya, dia terkejut dengan tatapan intens dan kepercayaan dirinya yang tenang. Dia adalah kebalikan dari Dimas, di mana Dimas hangat dan nostalgia, Arga dingin, menantang, dan berpikir ke depan. Dia berbicara tentang inovasi dan perubahan, dan kehadirannya menuntut tingkat keunggulan yang membuat Nadia terintimidasi sekaligus terinspirasi. Dia adalah teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan. Bekerja erat dengan Arga dalam proyek berisiko tinggi, Nadia mendapati dirinya tertarik pada pikirannya yang brilian dan kedalamannya yang tersembunyi. Dia menantang idenya, mendorongnya untuk berpikir melampaui batasnya. Dalam sesi strategi larut malam mereka, dia melihat sekilas seorang pria yang lebih dari sekadar CEO yang tangguh. Ada kerentanan di balik eksteriornya yang tertutup, gairah yang mencerminkan ambisinya sendiri. Arga mewakili masa depan, jalur tantangan yang lebih besar dan potensi imbalan yang lebih besar. Dia melihat wanita sukses seperti dirinya, dan, alih-alih terintimidasi, dia tampaknya melihat seorang yang setara, seorang mitra dalam ambisi. Dinamika baru ini mendebarkan sekaligus menakutkan. Kantor itu, yang dulunya merupakan tempat perlindungan Nadia untuk kontrol dan ketertiban, perlahan berubah menjadi ladang ranjau, bisik-bisik, dan spekulasi. Hubungan kerja dekatnya dengan Arga tidak luput dari perhatian. Rekan kerja akan terdiam ketika dia memasuki ruang istirahat. Tatapan ingin tahu mereka mengikutinya di lorong. Rumor mulai beredar, melukiskan dia sebagai seorang oportunis yang menggunakan hubungannya dengan CEO baru untuk memajukan kariernya. Bisikan-bisikan ini kejam dan tidak berdasar. Racun yang meresap ke dalam reputasi profesional yang telah dia bangun dengan susah payah. Setiap kesuksesan kini tercemar oleh kecurigaan. Setiap malam di kantor dilihat melalui lensa gosip. Pada saat yang sama, hubungannya yang baru dengan Dimas menjadi sumber tekanan lain. Keluarganya sangat gembira dengan prospek dia akhirnya menetap dengan pria baik dari latar belakang yang akrab. Mereka melihat Dimas sebagai jawaban sempurna atas doa-doa mereka, pilihan yang aman dan terhormat yang akan membawa Nadia kebahagiaan rumah tangga yang sangat mereka inginkan untuknya. Dia orangnya, Nadia. Jangan biarkan dia pergi lagi, ibunya akan mendesak. Kata-katanya menambah lapisan beban pada bahu Nadia yang sudah terbebani. Harapan untuk memilih Dimas terasa seperti sangkar, dihiasi dengan cinta dan niat baik, tapi tetap saja sangkar. Nadia mendapati dirinya terjebak di antara dua dunia, masing-masing menariknya ke arah yang berbeda. Dimas menawarkan kehidupan yang nyaman, penerimaan, dan kembali ke masa yang lebih sederhana, pelabuhan yang aman dari badai ambisinya. Arga, di sisi lain, mewakili masa depan yang mendebarkan, pertumbuhan profesional, dan kemitraan yang dibangun di atas rasa saling menghormati dan dorongan bersama. Pilihannya bukan hanya antara dua pria. Itu adalah pilihan antara dua versi dirinya. Apakah dia wanita yang mendambakan stabilitas tenang kehidupan tradisional, atau wanita yang berkembang di dunia tantangan korporat yang berisiko tinggi? Konflik berkecamuk di dalam dirinya, membuatnya merasa tersesat dan kelelahan secara emosional. Dilema itu memaksa Nadia untuk menghadapi ketakutan dan keinginannya yang terdalam. Memilih Dimas mungkin berarti mengorbankan karier yang telah dia curahkan jiwanya, mundur untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang dia bayangkan untuk mereka. Memilih untuk mengejar apapun yang berkembang dengan Arga penuh dengan risiko profesional, berpotensi memvalidasi rumor yang dia benci dan membahayakan integritasnya. Bisakah dia memiliki cinta dan karier, ataukah itu mimpi yang bodoh? Bobot keputusan ini sangat besar, sebuah kuali yang akan menguji karakternya dan memaksanya untuk mendefinisikan apa arti kebahagiaan baginya, di luar ekspektasi keluarganya dan penilaian rekan-rekannya. Di tengah kekacauan ini, sebuah proyek penting di kantor menjadi terganggu, dan sebuah rahasia dari masa lalu Arga terungkap, menghubungkannya dengan skandal perusahaan di perusahaan sebelumnya. Rumor semakin intens, dan Nadia dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan. Jalan termudah adalah menjauhkan diri dari Arga, melindungi reputasinya sendiri, dan mungkin mencari hiburan dengan Dimas. Itu adalah langkah yang aman, yang diharapkan semua orang. Namun, saat dia meninjau data proyek, dia menemukan bukti yang membersihkan nama Arga, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pelapor, bukan seorang konspirator. Penemuan ini adalah momen kejelasan yang mendalam baginya. Nadia menyadari bahwa integritas sejati bukanlah tentang menghindari konflik atau menyenangkan orang lain.
Itu adalah tentang membela kebenaran, bahkan ketika itu sulit. Dia memilih untuk mempresentasikan temuannya kepada Dewan, membela Arga dan proyek itu dengan keberanian yang tidak dia ketahui dia miliki. Pada saat itu, dia tidak memilih seorang pria. Dia memilih dirinya sendiri. Dia memilih nilai-nilai kejujurannya sendiri dan keadilan di atas ketakutan akan gosip dan pembalasan profesional. Itu adalah tindakan yang menentukan yang mengukuhkan rasa dirinya sendiri, terlepas dari pengaruh pria manapun atau harapan eksternal apapun yang diberikan kepadanya. Tindakan keberanian ini membebaskan. Itu mengajarkan Nadia bahwa nilainya tidak ditentukan oleh status hubungannya atau persetujuan orang lain, tetapi oleh karakternya dan pilihan yang dia buat di bawah tekanan. Dia berbicara dari hati ke hati dengan Dimas, dengan lembut menjelaskan bahwa meskipun dia akan selalu menghargai masa lalu mereka, dia tidak bisa membangun masa depan di atas nostalgia. Dia membutuhkan kehidupan yang merangkul semua bagian dirinya, termasuk ambisinya. Yang mengejutkan, Dimas mengerti, dan mereka berpisah sebagai teman, dengan rasa saling menghormati atas jalan berbeda yang telah diambil oleh hidup mereka. Keputusan itu sulit, tetapi jujur, membebaskan mereka berdua dari masa depan yang tidak seharusnya terjadi. Pada akhirnya, Nadia belajar bahwa pilihan itu tidak pernah antara karier dan cinta. Pilihan sebenarnya adalah antara menjalani hidup yang didikte oleh ketakutan dan ekspektasi, dan menjalani hidup yang dipandu oleh kebenarannya sendiri. Dia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi cara hidup, dengan integritas, keberanian, dan hati yang terbuka. Hubungannya dengan Arga mulai tumbuh, dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati dan nilai-nilai bersama. Nadia terus berprestasi dalam kariernya, bukan sebagai wanita kesepian di sangkar emas, tetapi sebagai pribadi yang utuh, menemukan kegembiraan dalam pencapaian profesionalnya dan koneksi autentik yang kini berani dia bangun. Kisahnya menjadi inspirasi, pengingat bahwa hidup yang penuh adalah hidup yang dijalani dengan berani, dengan caranya sendiri.